Halo teman-teman semua, what's going on? I hope you are all doing fine. I am Dea Salma and we're gonna talk about how friendship affects your brain. Jadi gimana sih? Kok bisa pertemanan aja bisa mempengaruhi ke otak kita? Let's check it out. Seperti yang kita tahu, komunikasi merupakan hubungan sosial dan hal yang tidak bisa terpisah dari kehidupan manusia. Nah, salah satu contohnya adalah berteman. Berteman dapat dilakukan di mana saja, tetapi teman lebih sering kita jumpai ketika kita masih bersekolah, karena kita bertemu 5 hari dalam seminggu. Contoh yang kita jumpai di fase pertemanan sekolah ini bisa dilihat dari kelompok pertemanan yang ada di kelas. Biasanya, mereka yang satu kelompok pertemanan memiliki persamaan dalam konsep diri, sehingga menimbulkan sikap atau perilaku yang sama. Pertemanan juga dapat kita temui di organisasi atau komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama dengan kita, seperti komunitas buku, fotografi, atau pecinta hewan. Pertemanan itu berperan luar biasa dalam kisah hidup kita. Selain memberikan dukungan emosional dan psikologis, pertemanan juga memiliki dampak yang signifikan pada otak kita. Sadar nggak sih kalian kalau pertemanan yang terbentuk di masa remaja terlihat spesial? Itu karena memang spesial. Persahabatan di usia dini, remaja, dan dewasa semuanya memiliki perwujudan dan pernyataan perasaan yang sedikit berbeda. Karena otak bekerja secara berbeda pada tahap tersebut. Masa remaja adalah masa unik saat hubungan sebaya menjadi fokus dan berkat otak yang berkembang, ada perubahan dalam cara menghargai, memahami, dan berhubungan dengan teman. Itu sebabnya pertemanan dapat mempengaruhi otak kita. Teman saat remaja tampak tak terpisahkan. Para ilmuwan menjabarkan bahwa masa remaja sebagai reorientasi sosial. Ketika remaja mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman daripada dengan orang tua. Dorongan ini mungkin disebabkan oleh perubahan di pusat penghargaan otak yang dikenal sebagai ventral striatum. Aktivasinya membuat bergaul dengan orang lain menyenangkan dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Inilah alasan remaja lebih mementingkan interaksi sosial daripada anak-anak atau orang dewasa. Persahabatan remaja bisa terasa lebih dekat daripada persahabatan di masa kecil. Kenapa ya? Kok bisa? Hubungan mendalam di pertemanan ini terjadi berkat perkembangan pada apa yang para ilmuwan sebut sebagai theory of mind. Theory of mind apa itu? Theory of mind adalah kemampuan memahami emosi, pikiran, motivasi, dan sudut pandang orang lain, serta menyadari bahwa mereka mungkin berbeda dengan kita. Kemampuan ini bergantung pada koordinasi cermat dari berbagai area otak. Terkadang disebut dengan otak sosial. Demikian pula, area dalam otak sosial menunjukkan peningkatan konektivitas selama masa remaja dibandingkan masa kecil. Akibatnya, remaja dapat memahami perspektif temannya, memungkinkan hubungan mendalam untuk berkembang. Dalam persahabatan, hampir terasa seolah-olah ada hubungan batin, dua tubuh, dan pikiran yang saling sinkron gitu. Kemampuan kita berhubungan dengan orang lain bergantung pada koordinasi tindakan, emosi, fisiologi, dan pikiran. Inilah yang disebut psikolog sebagai sinkronisasi interpersonal. Tahu nggak sih kalian,
pertama kali kita mampu menyelaraskan diri dengan orang lain adalah ketika kita masih bayi. Menyelaraskan gerakan dan mengoceh dengan orang tua. Dulu kita hanya mampu meniru orang tua seperti berbicara dan berbahasa. Sering bertambahnya usia dan menghabiskan waktu di luar rumah, kamu makin menunjukkan keselarasan ini dengan teman. Misalnya, yang lebih sering terjadi ketika berjalan dengan seorang teman. Seringkali tanpa sadar, kamu berjalan dengan kecepatan dan arah yang sama. Misalnya, ke arah kantin. Kadang tanpa sadar, kita berjalan dengan step yang sama, kaki kanan kita dan kaki kanan teman kita. Terus apa sih yang membuat pertemanan itu begitu unik? Pertemanan yang erat dan positif dapat meningkatkan hormon oksitosin atau yang dikenal dengan hormon kebahagiaan di otak kita. Hormon ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan perasaan bahagia dan rileks. Ini sebabnya ketika bertemu teman, kita dapat mengobrol berjam-jam membahas tentang apa saja. Hormon kebahagiaan juga dapat membantu seseorang lebih percaya diri dan merasa lebih aman. Selain itu, pertemanan dapat meningkatkan keterampilan seseorang. Dalam interaksi dengan teman, seseorang belajar untuk memahami dan merespon emosi orang lain, membaca bahasa tubuh, dan berkomunikasi dengan cara yang efektif. Semua keterampilan ini penting untuk membentuk hubungan yang sehat dan bermakna, dan juga penting untuk kesuksesan sosial dan profesional. Tapi, gak semua pertemanan itu positif. Hubungan yang buruk dengan teman dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang dapat mengganggu produksi hormon oksitosin atau hormon kebahagiaan kita dan mengurangi kebahagiaan. Seseorang mungkin merasa tertekan atau tidak aman dalam hubungan tersebut yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Oleh karena ini, penting untuk memilih teman yang positif dan sehat untuk membentuk hubungan yang kuat dan bermakna. Dari aku, ada beberapa tips yang bisa kalian cobain untuk menemukan teman yang positif. Yang pertama, berteman dengan orang yang memiliki minat, hobi, dan tujuan yang sama. Ini tuh akan memudahkan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Yang kedua, kalian dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Misalnya, gabung dengan klub atau organisasi yang sesuai dengan kesukaan kalian. Dengan begitu, kalian dapat berkesempatan untuk bertemu orang baru yang memiliki kesamaan passion. Yang ketiga, mencari teman yang memotivasi dan menginspirasi, sehingga kita bergerak ke arah yang lebih baik. Yang keempat, hindari berteman dengan orang lain hanya karena gengsi atau status sosial yang ingin kamu kejar. Hal ini dapat mengaruhi kamu ke arah yang kurang baik, karena kamu akan selalu merasa kurang puas dan mengeluh. Dan yang terakhir, kamu bisa menjaga hubungan yang positif dengan teman yang sudah ada. Itu aja, jangan lupa dicobain ya. Oleh karena itu, mari kita pilih teman yang baik dan positif untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Kita bisa membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sama dan menginspirasi kita untuk menjadi yang terbaik. Jangan biarkan kehadiran teman yang negatif mengganggu kesehatan mental kita, karena kita pantas memiliki teman yang memberi dukungan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Yuk, mari kita mencari dan memilih teman yang baik dan saling mendukung. Sampai situ aja, dadah!